Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini. Langkah yang kedua, sholawat bertampaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Miss Nur Azizah MA selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah peradaban Islam, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Oke, adapun tujuan kami di sini hanyalah untuk menyampaikan hasil makalah kami yang berjudulkan Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah. Saya Ummu Azizah Sekian sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan teman saya Lela Saptri sebagai pemateri pertama. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh saudari Laila. Kepada Laila, waktu yang tepat kami persilahkan. Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah dan proses berdirinya. Latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari berbagai ketidakpuasan dan konflik yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Salah satu faktor utama adalah munculnya perasaan ketidakadilan di kalangan umat Islam, terutama dari kelompok Syiah yang merasa hak mereka atas kekhalifahan telah dirampas oleh Bani Umayyah. Selain itu, kelompok Khawarij juga menentang monopoli kekuasaan oleh satu garis keturunan dan menuntut agar setiap muslim memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Ketidakpuasan ini semakin diperparah oleh perlakuan diskriminatif terhadap mawali, yaitu kaum muslim dan Arab, yang sering mendapatkan perilaku tidak adil dan beban pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan muslim Arab. Kondisi eksternal dinasti Umayyah yang semakin memburuk seperti korupsi, gaya hidup mewah, dan konflik internal antar anggota keluarga kerajaan semakin lemah legitimasi mereka di mata rakyat. Perang saudara yang terjadi antar keluarga Bani Umayyah juga menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Akibatnya, banyak kelompok di dalam masyarakat Islam yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Umayyah, sehingga membuka peluang bagi kelompok lain untuk mengambil alih kekuasaan. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah dimulai dari persiapan matang melalui propaganda dan konsolidasi kekuatan di beberapa kota strategis seperti Umayyah sebagai pusat perencanaan, Kufah sebagai penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Abu Muslim Al-Khurasani memainkan peran penting dan menggerakkan massa dan pasukan di Khurasan untuk melakukan pemberontakan secara terbuka. Puncak dari gerakan ini adalah pertempuran Za pada tahun 750 Masehi, di mana pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah. Setelah kemenangan tersebut, Abu al-Abbas al-Saffah dinobatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah, menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah dan dimulainya era baru dalam sejarah Islam. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Perubahan ini tidak hanya bersifat politis, tapi juga membawa transformasi besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dinasti Abbasiyah kemudian dikenal sebagai masa kejayaan peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat berkat dukungan para khalifah terhadap para ilmuwan dan intelektual dari berbagai sebut. Abu al-Abbas al-Saffah dinobatkan sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah, menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah dan dimulainya era baru dalam sejarah Islam. Dengan berdirinya dinasti Abbasiyah, ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Perubahan ini tidak hanya bersifat politis, tapi juga membawa transformasi besar dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dinasti Abbasiyah kemudian dikenal sebagai masa kejayaan peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat berkat dukungan para khalifah terhadap para ilmuwan dan intelektual dari berbagai penjuru dunia.
B. Perkembangan ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan dan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menjadi salah satu tonggak utama kejayaan peradaban Islam. Khalifah Abbasiyah terutama Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu langkah monumental adalah pendirian Baitul Hikmah di Baghdad yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penerjemah dan lembaga riset. Di tempat ini, karya-karya klasik dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga memperkaya khazanah keilmuan umat Islam dan dunia secara umum. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai sistem kekhalifahan yang menggabungkan unsur politik dan agama. Khalifah berperan sebagai pemimpin tertinggi negara dan agama dengan kekuasaan yang bersifat mutlak. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Abbasiyah juga mengadopsi struktur birokrasi dari Persia, seperti jabatan wazir atau perdana menteri yang bertugas membantu khalifah dalam mengelola negara. Wazir dibagi menjadi dua kategori, yaitu wazir at-tafwid yang memiliki kekuasaan luas dalam kebijakan negara dan wazir at-tanfiz pelaksana kebijakan. Kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah berkembang sangat pesat dan beragam. Salah satu ciri khasnya adalah terjadinya asimilasi budaya antara bangsa Arab dan dengan berbagai etnis lain seperti Persia, Romawi, dan India yang kemudian melahirkan corak kebudayaan dan bernuansa Islami. Arsitektur Islam juga mengalami kemajuan dan yang ditandai dengan pembangunan masjid-masjid megah, istana, dan kota-kota besar seperti Baghdad dan Samarra. Saya ini kaligraf menjadi salah satu bentuk utama karena adanya larangan menggambar makhluk hidup dalam Islam. Selain itu, karya sastra dan puisi berkembang pesat dengan tema yang beragam mulai dari cinta, moralitas, hingga spiritualitas. Kehidupan sosial masyarakat Abbasiyah pun diwarnai oleh keberagaman dan keterbukaan terhadap budaya luar yang semakin memperkaya peradaban Islam pada masa itu. Sekian dari saya, kembali ke penerang. Saya kira saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Faktor-faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor internal dan eksternal yang saling memperburuk kondisi kekhalifahan. Berikut jenis-jenis faktor dan penjelasan mendalam mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama itu ada perselisihan internal dan lemahnya kepemimpinan. Salah satu faktor utama kemunduran dinasti Abbasiyah adalah konflik internal yang berkepanjangan di kalangan keluarga kerajaan dan para pejabat tinggi, perebutan kekuasaan, terutama antara para pangeran dan anggota keluarga, dan seringkali berujung pada perang saudara yang melemahkan stabilitas politik. Loyalitas pasukan ini lebih besar kepada pemimpin mereka sendiri daripada khalifah. Akibatnya, kekuatan militer sering digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dan bahkan beberapa kali terjadi kudeta dan pengambilan kekuasaan oleh kelompok militer. Dan yang keempat itu ada kemerosotan ekonomi dan korupsi. Kemunduran ekonomi juga menjadi faktor penting dalam kehancuran dinasti Abbasiyah. Perang yang terus-menerus, korupsi di kalangan pejabat, serta lemahnya administrasi ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan negara, pajak yang tinggi, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan memicu pemberontakan di berbagai daerah. Dan yang kelima itu ada konflik sosial dan fanatisme keagamaan. Muncul berbagai aliran dari sekte dalam Islam serta meninggalkan fanatisme keagamaan menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. Konflik antara kelompok Arab dan non-Arab serta antara Muslim dan non-Muslim semakin memperlemah persatuan umat Islam. Dan yang keenam itu ada invasi dan ancaman eksternal. Faktor eksternal yang paling menentukan kehancuran dinasti Abbasiyah adalah invasi bangsa Mongol di bawah pemimpinan Hulagu Khan. Pada tahun 1258, pasukan Mongol berhasil menaklukkan Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah, dan melakukan pembantaian besar-besaran. Penyerangan ini menandai berakhirnya kekuasaan politik dinasti Abbasiyah secara total. Dan yang ketujuh itu adalah krisis kepercayaan dan hilangnya legitimasi. Seiring dengan melemahnya kekuasaan pusat dan banyaknya
penyimpangan di kalangan kaum penguasa, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap legitimasi khalifah. Praktik nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang membuat rakyat semakin aktif dan tidak lagi mendukung pemerintahan pusat. Kondisi ini mempercepat proses disintegrasi dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab kepada saudara-saudara sekalian. Adakah yang ingin bertanya? Silahkan ditanyakan. Oke, kepada Putri Zulaika kita persilahkan. Pertanyaan saya adalah apakah Baghdad diakui sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah? Terima kasih. Adakah yang lainnya? Kepada Henny. Perkenalkan, nama saya Henny Zoraida. Pertanyaan saya adalah apa tujuan didirikannya Baitul Hikmah di masa dinasti Abbasiyah? Oke, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Berikan kami waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Zulaika. Pertanyaannya tadi, mengapa Baghdad dipilih sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah? Letak geografis yang strategis Baghdad terletak di antara dua sungai besar, menjadikan wilayah yang subur dan ideal untuk pertanian serta perdagangan. Letaknya juga berada di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Afrika dan Eropa. Yang kedua itu dekat dengan basis kekuatan Abbasiyah. Dan yang ketiga itu memutus pengaruh Umayyah dengan memindahkan ibu kota dari Damaskus menjadi ke Baghdad. Dan yang keempat itu akses terhadap budaya dan ilmu pengetahuan. Wilayah Baghdad dekat dengan pusat-pusat intelektual kuno seperti Persia, India, dan Bizantium. Ini memudahkan pengumpulan naskah dan ilmu pendidikan. Dan yang kelima itu sebagai simbol peradaban baru. Baghdad dirancang dan dibangun sebagai kota baru yang megah dan modern pada masanya untuk mencerminkan visi peradaban Islam yang baru terbuka dan maju. Apakah jawaban kami bisa diterima? Oke, terima kasih Zulaika. Selanjutnya pertanyaan dari Henny Zuraida akan dijawab oleh saudari Laila. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Henny. Menerjemahkan buku pengetahuan klasik. Salah satu tujuan utama Baitul Hikmah adalah menerjemahkan karya ilmiah dari berbagai peradaban kuno seperti Yunani, Persia, India, dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Ini bertujuan agar ilmu pengetahuan tersebut dapat dipelajari dan dikembangkan oleh umat Islam. Apa ada pertanyaan? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari makalah tersebut adalah dari pembahasan mengenai dinasti Abbasiyah adalah bahwa dinasti ini merupakan masa keemasan dalam sejarah peradaban Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat dibandingkan di bidang ilmu pengetahuan, sistem pemerintahan yang relatif maju, serta perkembangan kebudayaan yang sangat kaya. Terbentuk dinasti Abbasiyah didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah dan berhasil menggantikan kekuasaan dengan membawa peradaban struktural dan ideologis yang signifikan. Pada masa kejayaannya, khususnya di bawah khalifah seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, Baghdad menjadi pusat intelektual dunia dengan berdirinya Baitul Hikmah sebagai simbol kemajuan Islam, pengetahuan, dan kebudayaan. Namun kemunduran dinasti Umayyah ini terjadi akibat berbagai faktor seperti konflik internal, melemahnya sentralisasi kekuasaan, ketergantungan pada militer asing, korupsi, serta serangan eksternal seperti invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Semua faktor tersebut menyebabkan runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah secara politik dan menandai keberakhirannya masa keemasan Islam tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.